Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami dengan tema sistem ekonomi. Saya Atiga Yoro Akbar dengan NIM 2019-11046 sebagai moderator dan juga menyampaikan slide 1 dan 2. Selanjutnya ada Kumaidah dengan NIM 2019-11007 menyampaikan slide 3 dan 4. Selanjutnya ada Indah Fitriani dengan NIM 2019-11039 menyampaikan slide 5, 6. Selanjutnya ada Aulia Mustikaristi dengan NIM 2019-11149 menyampaikan slide 7 sampai 8. Selanjutnya ada Vina Widya Pangestika dengan NIM 2019-11256 menyampaikan slide 9 dan 10. Pertama, pengertian sistem. Istilah sistem berasal dari perkataan sistema atau bahasa Yunani yang diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam bagian. Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem. Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari komponen-komponen di mana beberapa dari komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Sistem ekonomi. 1. Menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. 2. Mengalokasikan produk nasional bruto PNB untuk berkonsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal investasi. 3. Mendistribusikan pendapatan nasional PN di antara anggota masyarakat sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga dan sewa. 4. Memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Macam-macam sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. 2. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh dan dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. 3. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Kelebihan dari sistem ekonomi tradisional adalah masih kentalnya semangat kekeluargaan tiap individu, tak adanya eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan lingkungan lebih terjaga. Sementara kekurangan dari sistem ekonomi ini adalah perkembangan yang lambat bahkan cenderung berjalan di tempat serta tidak optimalnya kegiatan ekonomi karena keterbatasan sumber daya. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi komando. Kelebihan sistem ekonomi komando. 1. Pemerintah dapat mengendalikan masalah perekonomian. 2. Kondisi ekonomi stabil. 3. Distribusi pendapatan merata. Kelemahan sistem ekonomi komando. 1. Pertumbuhan ekonomi lambat. 2. Pemerintah tidak mengakui hak individu. 3. Minimnya inovasi dan kreativitas. 4. Sistem pasar dipengaruhi kualitas pemerintahan. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi liberal. Kelebihan. 1. Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. 2. Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri. 3. Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang. 4. Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kekurangan. 1. Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin. 2. Mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat. 3. Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras pihak yang lemah. 4. Sulit terjadi pemerataan pendapatan.
Kelemahan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan. Yang kedua, penawaran dan permintaan pasar. Ketiga, mampu memberikan keuntungan kepada pihak produsen yang berhasil menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Yang keempat, mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. Yang kelima, mengalokasikan modal kepada setiap produsen yang paling inovatif dan efisien. Dan yang keenam, mampu meminimalisir adanya kerugian dari mekanisme ekonomi pasar. Kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, jika tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar, hal tersebut bisa membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggal jauh tanpa adanya dukungan pemerintah. Yang kedua, pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Yang ketiga, perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menciptakan masalah. Pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pihak pemerintah. Yang keempat, pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal. Yang kelima, pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah serta pihak swasta akan susah untuk ditentukan. Yang keenam, pemerataan pendapatan cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan. Manfaat sistem ekonomi yaitu sebagai pendorong kegiatan produksi di suatu negara. 2. Sebagai kegiatan untuk menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang menjadi lancar dan mudah didistribusikan ke semua masyarakat. 3. Sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan bersama. 4. Sebagai pengorganisasian kegiatan individu dalam perekonomian suatu negara. Elemen-elemen dalam sistem ekonomi yaitu 1. Kebutuhan manusia, 2. Jumlah, sifat, serta susunan penduduk, 3. Konstelasi alamiah negara yang bersangkutan, 4. Jumlah barang-barang modal yang tersedia, 5. Pengetahuan teknik, 6. Organisasi yuridis dan sosial masyarakat, unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor, dan pejabat-pejabat terkait. Lingkungan sumber daya alam atau SDA, dan sumber daya manusia atau SDM, sumber daya kapital atau SDK, sumber daya teknologi atau SDT. Itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.